Selamat datang kembali di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Kali ini kita ada di bab mengenai function point analysis. Bagi yang belum melihat video di bab-bab sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Jadi pada bab sebelumnya kita sudah membahas mengenai quality measurement, ya, pengukuran secara umum, serta software measurement, pengukuran yang ada di dalam ruang lingkup perangkat lunak. Nah, salah satu metode pengukuran yang digunakan dan saya gunakan di rangkaian mata kuliah ini, fokusnya adalah di metode function point analysis. Jadi bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek. Di bagian akhir saya jelaskan lebih detail mengenai function point analysis dan output dari mata kuliah ini yang oleh rekan-rekan mahasiswa sebelumnya sudah beberapa berhasil dimuat di jurnal nasional, sehingga bisa menjadi referensi bagi rekan-rekan yang lain. Dan juga sebenarnya bisa juga menjadi referensi untuk para praktisi. Kita ulangi lagi sejarah singkat dari function point analysis. Sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa function point analysis atau FPA ini sudah cukup lama, ya, sudah cukup kuno gitu, di akhir tahun 1970-an, sehingga sudah lebih dari 40 tahun, ya, diciptakan oleh salah seorang personel IBM, Alan Albrecht, yang kemudian di awal-awal tahun 80 itu dikembangkan lagi oleh pihak IBM, kemudian dibuatkan semacam guide, ya, di dalam IBM sendiri. Kemudian satu dekade berikutnya akhirnya muncul satu organisasi independen, IFPUG, International Function Point User Group, yang kemudian membuat user guide sendiri secara independen terpisah dari IBM. Kemudian tahun 90-an versi dari panduan FPA itu sudah mencapai rilis 4.0. Akhir tahun 90-an sudah mulai naik versi, dan ini membuktikan bahwa metode function point analysis ini berkembang. Dan karena sudah ada organisasi independennya, sehingga terjadi banyak sumbangsi dari berbagai pihak. Nah, sebelumnya saya sebutkan mengenai LOC, ya, bahwa ya di masa-masa dahulu gitu, ya, sebelum OOP, sebelum MVC dan lain-lain, maka kualitas software itu bisa diukur melalui LOC atau line of code. Ya, semakin panjang listingnya atau semakin efisien listingnya, kemudian dibandingkan dengan metrik tertentu, pada akhirnya bisa menentukan kualitas, ya. Tetapi pada saat-saat sekarang ini sulit, ya. Kenapa? Karena yaitu bisa jadi menghukum desainnya gitu. Bagaimana kalau itu web, kemudian di situ ada rangkaian HTML yang kemudian dipadukan dengan JavaScript. Kemudian JavaScript-nya menggunakan framework tertentu. Yang sekarang itu banyak versi minimize-nya yang gandeng-gandeng untuk tiap ganti baris, tapi semuanya dijadikan satu gitu, ada titik komanya. Nah, itu beda lagi.
There is no industry standard ISO or otherwise for lines of code. Ya, akhirnya tidak ada lagi bahwa kalau jumlah source code ya, jumlah baris dalam source code-nya lebih panjang, itu lebih jelek misalnya begitu, tidak ada. Ya. Lines of code cannot be used for normalizing across platform, language, or by organization. Itu tadi, karena beda sistem operasi, beda bahasa pemrograman, itu akan menjadikan ukuran LOC-nya berbeda. Ya, ini tadi yang sudah saya sebut, jika menggunakan OOP akan menjadi lebih sulit. Sehingga akhirnya misleading, salah. Nah, kita balik lagi ke function point analysis. Yang pertama gitu ya, sesuai dengan namanya, maka function point itu diukur berdasarkan fungsi yang ditawarkan pada saat awal. Nah, itu kenapa function point analysis ini seharusnya berkaitan erat dengan SRS, SDD, dan teman-temannya. Jadi, apa yang ditawarkan pertama kali dibandingkan dengan fungsi yang bisa diukur atau fungsi yang bisa dijalankan. A function can be defined as a collection of executable statement that perform a certain task. Ya, jadi di ruang lingkup ini fungsi yang dimaksud itu adalah kumpulan dari hal-hal yang bisa dieksekusi untuk menjalankan tugas tertentu. Misalnya sistem informasi penjualan, maka apa fungsinya gitu? Ya, menangani customer itu ya, point of sales. Oke. Mencetak nota, output nanti itu akan ada lagi. Kemudian inputnya apa? Inputnya barang yang dijual, entah itu dientrikan menggunakan barcode reader ya. Kemudian pembayaran ini bisa input bisa output. Input mungkin dengan entry manual ya, output mungkin ya kalau itu menggunakan e-money, e-wallet, kartu, entah itu kartu debit, kartu kredit, maka dia akan melakukan proses mengeluarkan output ke pihak provider atau pihak vendornya dan menerima input ulang ya, berupa validasi dan verifikasi. Itu contoh. Function point can be calculated before a system develop. Nah, ini yang di beberapa makalah, di beberapa panduan, bahwa dengan menggunakan function point analysis itu kita bisa menentukan harga dari pengerjaan software secara custom atau tailor made ya. Sehingga sebelum software itu dibuat, kita bisa melakukan kalkulasi function point dan bisa menentukan harga software. Ya. Tetapi di mata kuliah ini kita tidak melakukan itu karena memang ruang lingkupnya berbeda ya. Karena yang di mata kuliahnya kita mengukur dan menentukan kualitas. Jadi kita fokus ke setelah atau sesudah software itu selesai dibuat, begitu. Ya, fokus kita di situ. Untuk yang ini sebelum di develop, mungkin nanti kita akan bahas lagi di playlist yang berbeda. They are language and developer independent. Ini salah ketik ya, typo, mohon maaf. Function point analysis ini tidak memandang bahasa pemrograman yang digunakan, juga tidak memandang siapa developernya atau siapa programmernya, tetapi lebih fokus kepada fungsi dari software tersebut. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada saat melakukan pembahasan mengenai pengukuran ya, bahwa ada 3 komponen dasar pengukuran, yaitu produk, proses, dan people ya, atau
di video sebelumnya saya sebut sebagai 3P ya. Jadi produk, proses, dan people. Ya. Karena dia language independen, maka proses ini diabaikan. Karena dia developer independen, maka people ini diabaikan. Kita lebih fokus kepada produk itu di FBA ya. Kemudian berikutnya bahwa function point ini punya 5 komponen yang paling pokok yang nanti akan diberi bobot ya, with the total of 5 major component. Yang pertama adalah external input, yang kedua adalah external output, biasanya itu berupa report, kemudian logical internal file, selanjutnya external interface file ini ya, file accessed by the application but not maintained by it. Jadi file di luar yang diakses tetapi tidak di-maintain oleh software tersebut ya. Nah, contoh tadi misalnya menggunakan pembayaran dengan e-wallet. Nah, itu kita akan mengakses ini external interface file, yaitu validasi bahwa customer ini masih memiliki saldo. Ya, tetapi data customer yang valid tadi bukan milik software ini, tapi milik vendor atau providernya masing-masing. Jadi misalnya seseorang membayar menggunakan, saya sebut ya, OVO misalnya begitu, atau GoPay misalnya, maka kita akan mengeluarkan gitu ya, mengeluarkan query ke pihak GoPay. Ini loh ada customer dengan nomor handphone atau kode sekian. Kemudian pihak OVO atau GoPay tadi memberikan feedback, umpan balik bahwa ini betul customer ini masih memiliki saldo sejumlah ini sehingga cukup untuk transaksi dengan jumlah sekian. Nah, itu external interface file. Dan juga external inquiries, type of online inquiry supported. Nah, sewaktu kita meminta kepada pihak OVO atau GoPay, maka kita memanfaatkan external inquiries. Nah, rumus dari function point ini sangat mudah ya, sangat mudah dan sangat simpel ya, karena hanya perkalian dan penjumlahan. Jadi berapa banyak jumlah external inputnya, berapa banyak outputnya, berapa banyak internal file, dan segala macam sampai dengan 5 komponen tadi yang diberikan bobot masing-masing, yang kemudian nanti akan mengeluarkan tertentu. Nah, sebenarnya yang paling sulit adalah menentukan ini masing-masing ini. Mulai dari external inputnya ada berapa, outputnya ada berapa, logicalnya ada berapa, ini ada berapa dan ini ada berapa, karena menentukan fungsinya. Nah, kalau software tersebut tidak memiliki dokumentasi yang baik, maka mau tidak mau kita akan melakukan testing secara sederhana untuk cek satu persatu sesungguhnya ada berapa external inputnya, ada berapa external outputnya sampai terakhir. Nah, sayangnya memang masih banyak software yang tidak memiliki dokumentasi yang baik, sehingga kita harus menentukan sendiri. Ya, ini yang menjadi pokok pikirannya. Nanti ini akan kita bahas lagi di bagian berikutnya, khususnya di contoh ya, di function point sampelnya. Kita balik lagi dari tujuan function point. Yang pertama, measure software by quantifying the functionality. Jadi fungsinya itu dikuantitatifkan, diskalakan. Ya, berdasarkan ya, and provided to the customer based primarily on logical design. Jadi ini berdasarkan sudut pandang customer. Ya, kalau di software testing ini mirip dengan black box testing. Jadi apa yang terlihat itu saja. Ya, kalau nanti pihak developernya ngeyel, ngotot,
Loh, itu masih ada lagi, ya sudah, nggak kelihatan, kami nggak bisa melihat. Ya, kalau nggak kelihatan ya sebutkan itu di dokumentasinya, ya, sebutkan itu di dokumentasinya. Karena dokumentasinya tidak komplit ya, kami hanya melihat apa yang terlihat begitu. Measure software development and maintenance independently of technology used for implementation. Jadi khususnya untuk mata kuliah ini lebih fokus ke implementasi setelah selesai. Measure software development and maintenance consistently across all project and organization. Khususnya kalau itu tailor-made ya, maka ya kita melihat dari sisi yang lebih istilah kerennya lebih holistik, nah begitu. Jadi dari semua proyek, dari semua organisasi, dari semua fungsi yang bisa dilihat. Misalnya sistem informasi akuntansi. Apakah yang melakukan akses terhadap sistem itu hanya pihak departemen accounting? Oh tidak, Pak. Marketing juga. Pada saat mereka melakukan proses penjualan, ya, apalagi kalau itu pakai termin ya, kredit atau bayar beberapa kali begitu, maka dia masuk sebagai piutang begini. Nah, itu ikut diukur juga. Proses masuk ke piutang, nanti sampai ke proses di departemen collection misalnya penagihan, ya, itu masuk semua. Jadi across organization. Nah, masalahnya sekarang kita punya tantangan yang berbeda di software development. Yang pertama adalah size of requirement. Jadi ukuran dari permintaan. Minta A, minta B, minta C. Ada yang customer merasa, loh saya tuh cuma mintanya sedikit kok jadi banyak? Ya karena yang diminta sedikit itu merembet kemana-mana. Misalnya hanya minta begini, saya kepingin mampu menangani pembayaran menggunakan e-wallet yang tersedia di Indonesia. Loh itu panjang ceritanya. Apalagi e-wallet di Indonesia banyak ya. OVO, GoPay, ShopeePay, ya, Doku, IPmu dan macam-macam. Indodana, Isaku. Yang tiap vendor tadi beda-beda. Mintanya satu, tapi merembet kemana-mana. Sehingga function point-nya ya banyak. Ya. Tetapi customer seringkali nggak sadar. Cuma satu aja loh mas requestnya. Ya tapi setelah dianalisis ini jadi besar pak gitu. Changes to requirement, nah ini penyakit kambuhan gitu bagi customer. Nah seringkali sudah di tengah-tengah terus meeting. Mas kita ternyata butuh seperti ini. Bisa ya ditambahkan? Nah, biasanya bagi Anda yang masih fresh graduate membuka software house seperti apa ya? Seperti ditempeleng gitu egonya. Kemudian, loh, kalau gitu aja saya bisa, Pak. Lah itu salah gitu. Lah kontrak awalnya apa gitu, mintanya apa gitu. Saya biasanya menganalogikan dengan kalau kita makan di restoran atau depot atau warung gitu ya. Di menu sudah ada misalnya rawon begitu. Kemudian di tengah-tengah Anda manggil si waiternya, Mas, rawon ini ya enaknya pakai kerupuk ya. Saya minta kerupuk dong. Loh, minta beli Pak gitu. Ya, sama dengan ini sebenarnya. Mas, setelah e-wallet ini sebenarnya kan sama saja ya. Kalau kita pakai kartu kredit, pembayarannya kan bisa ditangani juga. Loh, minta beli Pak gitu. Nambah. Ya. Nah, itu yang di awal disebutkan bahwa function point analysis ini juga bisa menentukan harga dari software. Dan Anda juga kalau menjadi software house yang independen, pada saat awal pastikan bahwa spesifikasinya sudah pasti dan ada tanda tangan kontrak bahwa kalau menambah ya addendum penambahan. Jangan asal nambah. Ya, itu challenge-nya ya.
Estimation based on requirement. Nah, ini yang paling betul. Kita melakukan estimasi harga sesuai dengan permintaan, sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Mas, ini kalau webnya bisa diakses gitu ya, jadi seperti aplikasi di mobile phone, enak kayaknya ya, bisa nggak gitu? Oh iya, nambah Pak gitu. Ya kecuali Anda jadi tim IT di satu perusahaan, nah itu lain ceritanya. Tapi itu pun juga akan merubah estimasi waktu. Pak ini molor proyeknya karena ada permintaan baru. Wah, masa gitu aja nggak bisa? Nggak ada. Ya, analogi yang lain gitu, seperti bangun rumah. Arsiteknya sudah gambar, nah itu kan requirement ya. Sampai pada saat implementasi, pelaksanaan, pembangunan, minta ke kontraktornya, Mas, itu kayaknya kan masih ada sisa tanah ya, buat kamar baru lagi yuk, satu yuk gitu. Loh, nambah Pak gitu. Ya sama kayak ini. Dan yang terakhir, measuring and improving productivity and quality. Nah, ini yang jadi tujuan akhirnya. Sehingga kalau itu sudah bisa diukur, kita bisa menentukan kualitasnya. Kalau itu masih dalam proses-proses pengembangan ya, atau sebelum, maka kita bisa mengukur produktivitasnya. Demikian di bagian pertama dari function point analysis. Kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya, masih di mata kuliah pengukuran dan kualitas perangkat lunak. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.